ini kita akan membahas beberapa hal. Sebelumnya, di bab yang sebelumnya, dibahas bahwa arus listrik itu dapat menimbulkan medan listrik. Kalau Anda ingat pembahasan sebelumnya, arus listrik ini akan menimbulkan medan listrik. Masih ingat ya, kalau misalnya ada kawat dialiri oleh arus listrik, maka di sekelilingnya akan muncul medan, ini medan magnet. Medan magnet. Kalau ada sebuah kawat dialiri arus listrik, maka akan muncul medan magnet di sekelilingnya. Kita bisa cari besarnya kemarin, kita juga bisa mendapatkan kemana arahnya menggunakan aturan tangan kanan. Sebenarnya ya fenomena ini waktu itu ketika ditemukan ya mengherankan para ilmuwan. Tapi setelah itu ada peristiwa yang lebih mengherankan lagi, yaitu kebalikannya ternyata juga terjadi, bahwa medan magnet ini ternyata bisa menghasilkan medan listrik dan akhirnya nanti bisa menimbulkan arus listrik. Karena arus listrik itu kan muatan yang bergerak ya. Dia bergerak karena adanya medan listrik. Jadi seperti kita lihat ini berlaku kebalikannya. Pertama kita tahu bahwa arus listrik ini menimbulkan medan magnet di sekelilingnya. Tapi yang kebalikannya juga terjadi, bahwa medan magnet ternyata menimbulkan arus listrik. Nah, hubungan antara medan magnet dan medan listrik yang ditimbulkan tadi, atau medan listrik yang diinduksi itu, kita kenal dengan induksi elektromagnetik. Makanya di sini ada elektro, ini listriknya, magnetiknya ya magnet. Jadi antara listrik dan magnet ini dua hal yang bersamaan, dua hal yang sulit dipisahkan. Kalau ada listrik akan ada magnet, demikian sebaliknya. Kalau ada medan magnet maka akan timbul listrik. Makanya istilah ini selalu muncul elektromagnetik, elektro, listrik, dan magnet. Sekali lagi, induksi itu artinya kita akan memiliki hubungan antara medan magnet dengan medan listrik yang diinduksi, medan listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet tersebut. Ini nanti kita akan bahas dengan hukum induksi Faraday. Sebelum itu kita bisa melihat percobaan yang dilakukan. Bentar, saya ambil gambar dari buku aja ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini eksperimen yang dilakukan. Eksperimen yang pertama. Nah, di eksperimen ini kita bisa lihat bahwa ya Anda memegang sebuah magnet, batang magnet yang terdiri dari kutub utara dan selatan. Kemudian di sini ada sebuah kawat yang dibentuk seperti ini, ada lingkaran, ada bagian yang lingkaran, ada yang bagian yang lurus, yang dia dihubungkan dengan ini ampermeter. Yang ini ampermeter. Untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, yang dilakukan ini adalah magnet ini, yang dipegang ini, digerakkan, dimajukan, kemudian dimundurkan. Jadi, magnetnya dimaju dan dimundurkan. Ketika itu dilakukan, maka di sini, di ampermeter ini terlihat adanya bacaan. Artinya ada arus listrik yang mengalir. Tapi ketika tangan ini berhenti, dia tidak digerakkan, maka tidak ada bacaan, tidak ada arus listrik yang terbaca pada ampermeter tersebut. Bisa ditangkap ya, jadi magnet ini dimajukan, kemudian dimundurkan, maju mundur,
Ketika itu dilakukan muncul arus listrik pada ampermeter ini. Tapi ketika itu dihentikan, maka arus listriknya hilang. Nah, apa yang bisa diambil dari situ, dari percobaan ini? Yang bisa, eee, yang bisa kita ambil ada beberapa. Pertama bahwa arus listrik ini timbul hanya hanya jika terdapat gerak relatif antara loop itu yang ini, dengan magnetnya. Jika tidak ada gerak, maka tidak ada arus listrik. Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa, bentar saya catat. Kata kuncinya, jadi arus listrik itu, arus listrik ada hanya hanya ketika ada gerak relatif antara loop-nya dengan magnetnya. Oke, jadi jika tidak ada gerak relatif antara magnet dengan loop-nya, maka tidak ada arus listrik. Seperti yang tadi dijelaskan, ketika magnetnya diam, tidak ada arus listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, diamati juga bahwa gerak magnet yang cepat akan menimbulkan besar arus listrik yang lebih kuat. Jadi kalau geraknya cepat, gerak magnetnya cepat ya, maka ini akan memberikan arus listrik yang besar. Demikian sebaliknya, kalau gerak magnetnya lambat, maka arus listrik yang muncul, yang ada, yang terbaca itu akan lebih kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika gerak magnet seperti ini, kutub utara, ini selatan, jika gerak magnet jika yang masuk duluan ini kutub utara, kemudian ternyata arus listrik yang terbaca itu mengarah searah jarum jam, misalnya ya, maka jika dibalik, kutub selatan dulu yang masuk, kemudian ini kutub utara, maka arah arus listrik itu akan sebaliknya. Jadi jika gerak magnet kutub utara memasuki loop, menimbulkan arus yang bergerak searah dengan jarum jam, maka pergerakan sebaliknya itu akan menimbulkan arah arus yang berlawanan dengan yang di awal. Bisa ditangkap ya? Jadi gerak magnet itu, mungkin nanti Anda tulis dengan kata-kata sendiri ya. Kalau kutub utara dan selatan, gerak magnet menentukan arah arus listrik. Oke ya. Kemudian, nah, arus yang ditimbulkan di sini, ini muncul arus listrik, ini disebut sebagai arus induksi. Arus induksi. Arus yang terinduksi akibat medan magnet. Ini yang kita bahas kan ini ya, medan magnet yang menimbulkan arus listrik. Kalau yang atas ini, yang sebelumnya kita bahas, misalnya kawat dialiri arus listrik, sekelilingnya muncul medan magnet. Secara otomatis seperti itu. Tapi untuk yang kedua ini, kita lihat ada beberapa poin. Pertama, kalau mengacu pada percobaannya, arus listrik ini hanya ada saat ada gerak relatif antara batang magnet dengan
loop-nya di sini, kawat yang nanti arus itu akan muncul di situ. Jadi sekali lagi, arus listrik itu hanya akan ada ketika ada gerak relatif antara loop dengan magnetnya. Yang kedua, yang kedua, gerak magnet yang cepat akan memberikan arus listrik yang besar. Demikian sebaliknya, gerak magnet yang lambat akan memberikan arus listrik yang kecil. Kemudian yang ketiga, arah dari gerak magnet itu akan menentukan arah arus listriknya. Jadi kalau misalnya yang masuk pertama itu kutub utara, kemudian arus listrik yang ditimbulkan itu searah dengan jarum jam, maka ketika kita balik magnetnya, maka arah arusnya juga akan terbalik. Berarti arah dari gerak magnetnya yang terdiri dari kutub utara atau selatan itu akan menentukan arah arusnya. Arus listrik yang ditimbulkan ini disebut arus induksi. Oke, sampai sini ya. Ya ini percobaan yang pertama. Di percobaan yang kedua juga yang dilakukan, saya ambil gambarnya dari buku saja. Ini juga mirip. Ini eksperimen yang nomor 2. Ini juga mirip sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, ini yang saya kasih nomor 1 ya. Loop yang pertama, ini loop yang kedua. Loop yang kedua ini mirip dengan yang tadi di atas. Ada kawat yang dibentuk, kemudian di sini ada ampermeter untuk menghitung arus ampermeter. Biasanya dilambangkan seperti itu. Nah, di sini di loop yang pertama ini kita lihat ada potensial, ada baterai, sumber tegangan, kemudian di sini ada loop yang bentuknya sama seperti ini, kemudian ada resistor dan di sini ada saklar. Nah, yang dilakukan itu adalah saat saklarnya ditutup, akan ada arus yang mengalir pada rangkaian. Tentu saja ya kalau kita tutup akan ada arus yang mengalir pada rangkaian yang pertama ini. Saya sebut A saja ya, yang ini B. Pada rangkaian A, saat saklar ditutup akan muncul arus. Seperti kita tahu, arus listrik itu akan menimbulkan medan magnet. Nah, maka pada bagian yang ini akan muncul medan magnet. Kemana arah medan magnetnya? Ya, kita bisa gunakan aturan tangan kanan. Kalau ini ke sini, berarti arah medan magnetnya ya ke sana. Betul ya? Jadi, arah medan magnetnya ke sana. Nah, medan magnet yang di sini akan menimbulkan adanya arus listrik pada loop yang B. Sehingga pada ampermeter ini ada bacaan, ada arus listrik yang terdeteksi, yang terbaca. Kemudian ketika saklar ini dimatikan, maka ada arus juga di sini, arus induksi. Pada rangkaian B hanya saja arahnya berlawanan. Bisa ditangkap ya? Jadi pertama saat saklar ditutup, ada arus mengalir pada rangkaian A, yang akan menimbulkan medan magnet, yang medan magnet tersebut akan mempengaruhi rangkaian B yang ini. Sehingga akan muncul arus listrik pada rangkaian B. Tapi saat saklar dimatikan, dibuka, tadi ditutup, sekarang dibuka, maka ada arus induksi juga. Pada rangkaian B hanya saja arahnya berlawanan. Nah, yang perlu dicatat itu adalah arus ini hanya ada saat proses mematikan dan menghidupkan saklar saja. Jadi saat keadaan stabil, misalnya kita hidupkan, kemudian kita diamkan, tidak akan terbaca adanya arus listrik pada rangkaian B. Demikian juga sebaliknya, ketika saklarnya dibuka, kemudian
diam, kita diamkan, maka di sini tidak muncul. Jadi arus itu hanya muncul ketika proses mematikan dan menghidupkan saja. Artinya ada perubahan. Sama halnya dengan ini. Di yang pertama ini, arus itu hanya muncul ketika dia digerakkan. Tapi ketika misalnya saya gerakkan ke sini, kemudian saya diam, walaupun batang magnetnya ada di tengah-tengah kawat sini, tapi saya diam, maka tidak ada arus listrik, tidak ada arus induksi yang muncul. Arus induksi itu hanya muncul ketika saya gerakan. Ketika saya diam di posisi manapun, tidak ada arus induksi. Sama dengan ini, arus induksi itu hanya ada ketika saklar ini dimatikan atau dihidupkan. Jadi ada perubahan medan magnet yang mempengaruhi loop yang B ini. Kalau saya diam atau kita diamkan, kita nyalakan saklarnya, saat dinyalakan muncul arus listrik, tapi setelah didiamkan ya tidak ada. Demikian juga ketika proses dimatikan. Ketika dimatikan muncul, tapi ketika setelah dimatikan kita diamkan, ya tidak muncul. Jadi yang perlu dicatat itu, arus listrik itu hanya ada ketika ada perubahan medan magnet. Ini yang bisa kita ambil dari eksperimen 1 dan 2. Nah, semua ini dirangkum dengan hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday. Kalau kita lihat lebih jauh pada loop ini, arus listrik itu kan tadi ya, arus listrik itu disebabkan oleh adanya medan listrik. Dan medan listrik itu akan tergantung pada perubahan medan magnet. Atau gini, arus listrik ini akan muncul tadi ketika ada perubahan medan magnet yang diterima oleh loop tersebut. Tadi bisa dilihat perubahan itu ada ketika batang magnetnya kita gerakan atau ketika kita mematikan dan menghidupkan saklarnya. Jadi hanya ketika ada perubahan maka akan muncul arus listrik. Dan sekali lagi arus listrik itu diakibatkan oleh medan listrik. Nah, hukum Faraday itu menyatakan ini lambang untuk GGL, medan besarnya beda potensial, ini sama dengan V seperti ini, atau ya kadang disebut IMF. Besarnya IMF ini akan sama dengan besarnya perubahan flux dari medan magnet terhadap waktu. Nah, flux sendiri, flux magnet, ini adalah banyaknya magnet, medan magnet yang melewati sebuah wilayah dengan luas A. Maka ini adalah integral B dA. Ini perkalian titik vektor B dan perkalian titik vektor dA. Vektor B ini, medan magnet itu kan vektor. Vektor B ini tentu besar dan arahnya medan magnet. Yang A ini, A itu kan wilayah ya, luas. Nah, kalau ini adalah luas yang kita sebut dA, maka yang dikatakan vektor dA itu yang tegak lurus terhadap permukaannya. Ini tegak lurus. Ini yang kita sebut dA. Jadi Anda bisa lihat di sini, kalau B-nya searah dengan dA, misalnya B-nya ke sini, maka besarnya perkalian titik ini, B dot dA ini akan sama dengan, ya kalau ini, besarnya B, besarnya dA kali
cos theta. Sudut antara B dan DA. Cos theta itu kalau di sini 0, cos 0 itu adalah 1. Maka kalau dia searah, ya kita hanya tinggal B dan B kali DA saja. Tapi kalau dia tegak lurus, maka ya sama dengan 0. Sebenarnya kan logikanya sederhana ya. Kalau ini adalah luas, kemudian flux itu menyatakan berapa banyak medan magnet yang melewati sebuah luas DA, ya maka kita bisa dapatkan flux ini ketika DA-nya searah dengan B-nya. Atau membentuk sudut juga bisa. Tapi kalau dia tegak lurus, ya tentu tidak ada flux yang bisa kita dapatkan. Karena berarti flux ini tidak melewati wilayah DA ini. Mungkin bisa diartikan secara fisik seperti itu ya. Itu yang ya fluxnya. Jadi nanti kita lihat fluxnya ini besarnya, tentu kalau B-nya itu tidak tergantung pada DA, akhirnya nanti kita bisa dapatkan bahwa ya ini hanya B kali A saja. Kalau B-nya tidak tergantung pada DA. Oke ya, ini flux. Kembali ke sini, oh bentar. Satuan untuk flux ini adalah Weber. Weber itu ditulis WB. Atau kalau dilihat ya itu adalah sama dengan satuan ini adalah Tesla kali meter kuadrat. Disebut dengan Weber. Oke ya. Jadi hukum induksi Faraday itu menyatakan seperti ini. Akan muncul beda potensial IMF sebesar minus D flux bagi dt. Dengan D flux itu, D ini kan perubahan ya, ini maksudnya perubahan. Anda bisa lihat di sini. Kalau di sini tidak ada perubahan medan magnet, maka ya D flux per dt-nya sama dengan 0. Ini tuh kan hanya akan ada artinya ketika ada perubahan terhadap waktu. Kalau tidak ada perubahan, kalau nilai fluxnya konstan, maka ya tidak ada medan listrik yang bukan medan listrik ya, tidak ada beda potensial yang dihasilkan. Kalau tidak ada beda potensial, maka tidak ada arus yang mengalir. Arus itu kan hanya mengalir ketika ada beda potensial. Sebenarnya saling berhubungan ya. Beda potensial mengakibatkan adanya medan listrik, kemudian mengakibatkan adanya muatan yang bergerak, yaitu arus. Jadi kita bisa melihat ada atau tidaknya arus itu ditentukan oleh ada atau tidaknya beda potensial. Dan menurut hukum induksi Faraday, beda potensial ini hanya ada ketika ada perubahan medan magnet. Sampai sini oke ya? Biasanya, ya bentar. Ini kalau kawatnya 1, kalau kawatnya 2, lebih umum biasanya ditulis sebagai minus N. N ini total kawatnya. Jadi kalau misalnya ada N buah lilitan, ya maka hukum induksi Faraday itu dinyatakan dengan seperti ini. Minus N, saya tulis minus N kali D flux B dibagi dengan dt. Oke ya? Bentar. N ini tadi menyatakan lilitan. Ini jumlah lilitan. Yang D flux ini, ya fluxnya yang tadi ini perubahannya terhadap waktu. Tanda negatif yang ini, dia menyatakan arahnya. Menyatakan bahwa arah yang berlawanan. Biasanya nanti, tapi nanti biasanya kita cari besarnya saja, arahnya kita tentukan dengan
hukum yang lain. Oke ya? Ini menyatakan arah yang berlawanan. Jadi arah dari perubahan medan magnet ini akan berlawanan dengan arah dari beda potensial yang dihasilkan, yang nanti menghasilkan medan listrik. Nanti kita bahas arah. Jadi dari sini, dari persamaan ini, apa yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat bahwa tadi IMF ini hanya ada ketika ada perubahan flux. Artinya kita bisa mengubah flux. Kalau flux ini berubah, maka ada beda potensial yang akan menimbulkan arus. Nah, kita bisa mengubah flux ini dengan mengubah dua hal. Kalau saya ingin mengubah flux, maka saya bisa mengubah B-nya, medan magnetnya, bisa juga saya mengubah A-nya, luasnya. Kalau dua ini salah satunya berubah, maka flux ini akan berubah. Tapi kalau dua ini konstan, ya flux tidak berubah. Jadi kita bisa lihat, kita bisa mengubah B-nya, medan magnetnya, atau kita bisa mengubah luasnya. Nanti kita lihat contoh. Atau bentar, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya, contoh. Misalnya ada solenoida, masih ingat solenoida? Solenoida yang panjang, kemudian dia memiliki katakanlah N 220 per senti. N itu jumlah lilitannya. Kemudian dialiri oleh arus I sebesar 1,5 ampere. Solenoida ini memiliki diameter D 3,2 cm. Nah, di tengahnya itu terdapat koil atau lilitan yang diameter di dalamnya, di dalam solenoida ini ada koil. Koil yang katakanlah diameternya 2,1 cm dengan N-nya 130. Ada 130 lilitan. Nah, arus pada solenoida berkurang secara konstan dan berubah menjadi 0. Jadi arus yang 1,5 ini berubah menjadi 0. Ini dalam waktu katakanlah 25 milisecond. Nah, berapa besar IMF atau ini tegangan yang terinduksi pada koil yang ada di dalam solenoida? Tentu saja ketika arusnya berubah ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau arus ini tidak berubah, maka tidak akan ada IMF yang dihasilkan. Kenapa? Karena seperti kita tahu perubahan arus ini akan mengakibatkan adanya medan magnet. Kalau arusnya berubah, maka medan magnetnya juga akan berubah. Nah, perubahan medan magnet ini yang akan mengakibatkan adanya IMF. Tapi kalau medan magnet ini konstan, tidak berubah, maka tidak ada IMF yang dihasilkan. Bisa dipahami ya soalnya? Mungkin kalau digambarkan, gimana? Ini kan kita bicara solenoida yang ideal. Ini yang ini bagian kawat yang keluar bidang gambar. Ini bagian kawat yang masuk bidang gambar. Nah, di dalamnya kan ada koil. Misalnya di dalamnya ini ada lilitan lagi. Nah, atau saya gambar lilitan sini. Seperti kita tahu, pada solenoida ini akan muncul medan magnet. Arahnya kemana? Dik, bangun. Dik. Udah Arah medan magnetnya itu ke
Nggak ada sekolah. Ke sini. Anda bisa gunakan aturan tangan kanan. Abang. Yang 4 jari itu menunjukkan arah arusnya. Yang tanda ini kan menandakan arusnya itu masuk, keluar. Yang ini masuk. Berarti kan medan magnetnya ke sana. Nah, ketika besar arusnya berubah, maka medan magnetnya juga akan berubah. Medan magnet pada solenoida, kalau Anda masih ingat, temuan sebelumnya kita bahas, ini sama dengan μ0 kali apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat kan? Kali I kali N. Oke, makasih. Kali I, kemudian dikali N. Seperti itu ya. Nah, kalau I-nya berubah, maka B-nya juga kan akan berubah. Nah, perubahan medan magnet ini yang kemudian akan membuat adanya IMF. Nah, di sini kita bisa menghitung yang ingin kita tahu itu kan besarnya IMF. Ini adalah sama dengan besarnya saja ya, minusnya tidak saya tulis. D flux dibagi dt. Ini flux magnet. Dengan flux sendiri adalah ya integral B kali dA. Nah, sekarang di sini kita lihat bahwa B dan dA-nya itu searah. dA itu ya ke sini juga. Permukaan yang dilewati oleh medan magnetnya. Maka flux ini jadi sederhana, tinggal B kali A saja. B-nya itu adalah μ0 I kali N. A-nya ya A dari coil ini. VR kuadrat. R-nya tentu ini ya. Ini diketahui D, ya bagi 2 kemudian kuadrat. Atau 1/4 VR VD kuadrat. Juga bisa. Ini bisa kita hitung. μ0 itu 4V kali 10 minus 7. I-nya itu adalah 1,5. N-nya ini lilitan dari solenoidanya. 2000 berapa tadi? 220. 220 kemudian dikalikan dengan luasnya. V kali R. R-nya itu ya ini 1,6 kali 10 minus 2 kuadrat. Ini B-nya. Oke ya, berarti B-nya bentar. Ini I yang 1,5 ini adalah I awal. Tadi kan I-nya berubah ya. Kalau ingin ditahu berapa perubahannya dari I saat 1,5 sampai 0, jadi kita melihat dua keadaan. Satunya untuk I yang nilainya 1,5, satunya lagi untuk I yang nilainya 0. Nah, yang ini tuh untuk flux di akhir. Ini adalah flux di akhir. Saat F ini akhir, final. Maaf, ini inisial. Karena awalnya kan 1,5. Nah, maka kita perlu menghitung flux di akhir. Ya, kalau yang flux di akhir, tentu saja karena I-nya ini 0, maka fluxnya menjadi 0. Flux B akhir itu sama dengan 0, karena I-nya 0. Nah, tadi di soalnya disebutkan bahwa perubahannya itu konstan. Kalau perubahannya konstan, artinya yang D flux, saya tulis ini ya, yang D flux per dt ini, kalau perubahannya konstan bisa kita tulis sebagai ya delta flux per delta T. Jadi yang ini
bisa saya tulis delta flux itu flux B akhir kurangi flux B awal dibagi dengan delta T. N-nya N untuk coil ya 130, kemudian flux akhirnya ya 0 minus flux awalnya ya ini yang belum saya hitung. Yang ini ya. Ini di sini. Ini masukkan ke sini dibagi dengan delta T. Delta T-nya tadi 25 milidetik. 25 ya 0, milidetik. 0,0 atau saya tadi 25 kali 10 pangkat minus 3 detik. Nah, ini kita dapatkan nilai IMF-nya, besarnya ya. Ini kan bisa dihitung. Kalau besarnya ya, ini dikasih tanda mutlak. Oke ya? Mau dihitung? Bentar. Mau bertanya Pak, Ya. untuk yang N besarnya itu pakai N yang di coilnya ya Pak, bukan yang N solenoidanya. Ya, karena yang ditanya itu kan berapa IMF yang muncul pada coil. Berarti N ini adalah untuk N coilnya. Sedangkan N yang pada solenoida itu ya ini menentukan medan magnet untuk ya medan magnet yang dihasilkan di dalam solenoida. Begitu. Pak, terima kasih. Ya. Yang ini oke ya? Oke, jadi ini tolong angkanya nanti Anda hitung aja ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Ini ada solenoida, berarti kan solenoida ideal itu akan muncul medan magnet di dalam solenoidanya ya. Medan magnetnya arahnya bisa Anda tentukan dengan aturan tangan kanan. Kemudian medan magnet ini berubah karena arus pada solenoidanya berubah dari 1,5 menjadi 0 dalam waktu sekian. Nah, perubahan arus itu akan mengakibatkan adanya perubahan flux, perubahan medan magnet, dan kemudian perubahan flux. Kalau ditanya perubahannya saat awal dan akhir, ya maka kita bisa hitung seperti ini. Kita hitung flux awal berapa, kemudian flux akhir berapa. Maka ada selisihnya. Kalau tadi dikatakan di soal perubahannya konstan, maka D ini bisa kita ubah menjadi delta. Delta flux dibagi dengan delta T. Maka kita bisa dapatkan IMF-nya besar dari tegangannya. Oke ya. Sekali lagi ini hukum induksi Faraday yang menyatakan bahwa besar IMF itu atau beda tegangan, beda potensial itu akan muncul ketika adanya perubahan flux magnet terhadap waktu. Besarnya dinyatakan dengan ini. Kalau mau besarnya tentu tanda negatifnya dihilangkan. Nah, sekarang kita melihat arahnya. Kita bahas yang tanda negatif. Ini dinyatakan dengan hukum Lenz. Jadi kalau tadi hukum Faraday itu menyatakan besarnya, besar dari IMF-nya, hukum Lenz ini akan menyatakan arahnya. Ini adalah arah dari arus listriknya. Yang ditimbulkan itu beda potensial, tapi beda potensial tersebut akan mengakibatkan adanya arus induksi.
Dan arus itu nanti ditentukan oleh arahnya oleh hukum Lenz. Jadi hukum Lenz ini menyatakan bahwa arus terinduksi akan memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnet akibat arus induksi ini berlawanan arah dengan medan magnet yang menyebabkan arus induksi tersebut. Bisa ditangkap nggak? Jadi arah arus induksi ini Sebelumnya arus itu kan akan menimbulkan medan magnet ya. Medan magnet. Secara umum arus itu akan menimbulkan medan magnet. Saya tulis arus menimbulkan medan magnet. Nah, hukum Lenz ini menyatakan arus induksi ini akan membuat medan magnet yang dihasilkannya berlawanan dengan medan magnet yang menyebabkan arus induksi tersebut. Makanya di hukum Faraday itu kita kasih tanda negatif yang menyatakan berlawanan. Apa yang berlawanan? Yang berlawanan itu adalah arah medan magnet yang menyebabkan arus induksi versus medan magnet yang ditimbulkan oleh arus. Jadi ada dua medan magnetnya. Satu medan magnet yang menyebabkan adanya arus induksi, tapi arus sendiri akan mengakibatkan muncul medan magnet. Seperti kita tahu, kalau ada kawat, dialiri arus, akan muncul medan magnet di sekelilingnya. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari adanya arus ini, berlawanan arahnya dengan medan magnet yang menimbulkan adanya arus listrik. Bisa ditangkap ya? Jadi kita akan punya dua medan magnet. Medan magnet yang menimbulkan arus listrik, medan magnet yang tadi flux magnet ya. Jadi medan magnet yang ini yang menimbulkan adanya IMF dan IMF ini menimbulkan arus, dan medan magnet yang dihasilkan dari adanya arus listrik yang mengalir. Kalau misalnya tapi ini juga atau saya gambar. Misalnya ini batang magnet ya. Ini juga ada dua keadaan ya. Kalau ini batang magnet, misalnya ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian di bawah sini ada kawat yang dibentuk melingkar seperti ini. Kita ingat bahwa medan magnet itu kan keluar dari kutub utara menuju kutub selatan ya. Itu kan seperti ini ya. Nah, kalau kita gerakan batang ini ke bawah, maka menurut si kawat, medan magnet yang diterima itu kan membesar. Kenapa ya? Karena kita dekatkan sumber medan magnetnya pada kawatnya. Jadi B-nya membesar. Oke. Nah, karena dia digerakkan, maka pada kawat yang bentuk lingkaran itu akan muncul arus listrik. Kemana arah arus listriknya? Tentu pilihannya hanya dua, searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, hukum Lenz itu menyatakan kalau B ini membesar, maka medan magnet induksi atau medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik itu akan berlawanan arahnya dengan medan magnet yang menyebabkan adanya arus. Jadi kalau
medan magnet ini membesar dan arahnya ke bawah, maka di sini akan muncul medan magnet yang arahnya ke atas, B induksi. Ini B ini beda ya. Yang satu ini untuk B yang akibat medan magnet, yang B induksi yang sini, ini akibat adanya arus. Nah, kalau B-nya ke atas, maka arah arusnya kemana? Arah arusnya adalah ke sini. Kita bisa gunakan aturan tangan kanan. B itu ditandakan oleh jempol, 4 jari lainnya itu menandakan arus listriknya. Berarti kan arus listriknya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini. Nah ini yang kita dapatkan, arah ini. Bisa dipahami nggak? Nanya Pak. Jadi gimana? Jadi untuk arusnya itu akibat B induksinya ya Pak, bukan B dari magnetnya. Ya, adanya arus akibat adanya perubahan B di sini, tapi arah arus itu ditentukan oleh tadi hukum Lenz, atau hukum Lenz itu menjelaskan arah arusnya. Adanya arus ini karena perubahan medan magnet yang diterima oleh kawatnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kan muncul arus tuh. Arus itu akan menimbulkan adanya medan magnet. Ini medan magnet induksi namanya. Nah, medan magnet induksi ini arahnya akan berlawanan dengan arah medan magnet yang menimbulkan arus. Jadi kalau medan magnet yang menimbulkan arus itu arahnya ke bawah, B induksinya akan ke atas. Nah, kemudian kalau kita gunakan aturan tangan kanan, maka kita akan dapatkan arah arus itu berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Jadi ya seperti itu. Arusnya sendiri ditimbulkan oleh ini, perubahan medan magnet, maka timbul arus. Tapi kan yang ingin kita ketahui kemana arah arusnya. Nah, arah arusnya itu ditentukan oleh berlawanannya medan magnet yang ditimbulkan oleh arusnya dengan medan magnet yang menyebabkan adanya arus. Jadi arus ini bukan disebabkan oleh B ini ya, kebalik. B ini akibat adanya arus. Karena kalau ada kawat, dialiri arus, akan muncul B. Nah, B itu yang ini. Tadi memang ya saya menuliskannya B-nya duluan karena kita ingin mengetahui kemana arah arusnya. Bukan berarti arus ini ditimbulkan oleh B induksi. B induksi ini muncul akibat adanya arus induksi. Begitu bisa dipahami nggak? Bisa Pak, terima kasih. Ya, oke. Nah, saya tulis dulu. B induksi berlawanan dengan B. Lalu kita gunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan pada B induksi ya. Sehingga kita dapatkan arah arus induksinya. Kata kuncinya di sini ya berlawanan dengan arah B. Itu yang pertama. Nah, tapi seperti hanya menentukan arah dari gaya magnet atau gaya kolom menggunakan aturan tangan kanan, ada 2 hal. Kan kalau muatannya positif, aturan tangan kanan berlaku. Kalau muatannya negatif, arahnya kebalikannya. Di sini juga sama.
Jadi kalau kasusnya sekarang, bentar ya. Saya copy saja. Kalau kasusnya sekarang B-nya dibalik, atau lebih tepatnya kalau B-nya mengecil, kalau sekarang saya tarik B-nya ke atas, tadi kan ini ditarik ke bawah ya, ke bawah. Maka menurut si kawat, medan magnet itu membesar, karena saya tarik ke bawah, mendekati sumbernya. Nah, sekarang saya balik. Medan ini, magnet ini saya tarik ke atas. Maka menurut si kawat, B yang diterimanya itu akan mengecil. Masuk akal ya? B-nya mengecil. Nah, medan magnet yang diterima kawat akan mengecil. Karena magnetnya saya tarik sekarang ke atas. Ini saya tarik ke atas. Apa yang terjadi? Kalau B-nya mengecil, maka arah arus ini ditentukan oleh B induksi. Atau gini, kalau B-nya mengecil, medan magnet yang menyebabkan arus itu mengecil, maka B induksi itu akan searah. B induksi itu akan searah. B induksi. Medan magnet yang menyebabkan arus itu kan ini. Dia walaupun saya tarik ke atas, tetap B-nya itu kan arahnya ke bawah. Cuma menurut si kawat, besarnya menjadi lebih kecil. Nah, hukum Lenz itu juga menyatakan kalau B-nya mengecil terhadap kawatnya, maka medan magnet induksi itu akan searah dengan medan magnet yang menyebabkan arus induksi. Kalau kita gunakan aturan tahan kanan pada B induksinya, berarti kan jempol kita ke bawah, maka 4 jari yang lain menunjukkan arah arusnya, yaitu ke sini. Searah dengan arah jarum jam. Bisa ditangkap ya? Jadi tergantung B-nya ini membesar atau mengecil. Kalau B-nya membesar, maka B induksi itu akan berlawanan. Tapi kalau B-nya mengecil, maka B induksi ini akan searah. Ini akan searah. Ada yang bingung nggak? B induksi searah dengan B. Bentar, ini jika B membesar ya. Ini jika B mengecil, ini jika B membesar, ini yang terjadi. Jika B mengecil, ini yang terjadi. Kemudian ya sama, gunakan aturan tahan kanan. Gunakan aturan tahan kanannya digunakan pada B induksinya ya, untuk mengetahui arah dari I induksi. Jadi yang ingin kita tahu itu adalah arah dari arusnya. Nah, arah arus itu yang perlu kita perhatikan, kita perlu melihat medan magnet yang menimbulkan arus induksi itu membesar atau mengecil. Karena kan arus itu hanya ada ketika ada perubahan medan magnet. Kalau perubahannya membesar, maka medan magnet induksi yang diakibatkan oleh arus induksi itu akan berlawanan arah dengan arah medan magnet yang menyebabkan adanya arus listrik. Seperti yang terlihat di sini. Demikian sebalik. Ini juga yang dilihat di eksperimen tadi. Kalau
tadi kita gerakan ke sini, berarti kan dia membesar. Menurut kawat ini, medan magnetnya membesar. Maka pada kawat ini akan muncul arus listrik, dan arus listrik itu mengakibatkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan arah dari medan magnet yang menyebabkan adanya arus tersebut. Ini yang ada di poin ketiga ini. Gerak magnet ini menentukan arah arus listriknya. Dalam eksperimen ini ya, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa ya membesar atau mengecilnya medan magnet yang akan mengakibatkan perbedaan arah arusnya. Bingung nggak ini? Muhammad Fajar, Nurseto, paham nggak? Masih ada Muhammad Fajar? Ya Pak, Paham nggak? paham Pak. Gimana? Fauzi, ada Fauzi? Makarim? Paham nggak? Enggak, tidak terdengar, sorry. Oke. Oke ya, atau saya kasih contoh. Misalnya ada sebuah wilayah yang pada wilayah tersebut dikenai medan magnet. Ini medan magnet yang arahnya keluar ya. Yang titik-titik seperti ini. Berarti ini ada medan magnet arahnya keluar. Katakanlah medan magnet ini besarnya, saya tulis besarnya saja. Misalnya 4T kuadrat tambah 2T tambah 3. Arahnya keluar. Kemudian ada kawat, karena ini setengah lingkaran. Ya, kemudian berlanjut ke sini. Ada baterai di sini. Nah, tapi yang kawat yang kena dengan medan magnet itu hanya yang setengah lingkaran ini ya. Ini medan magnetnya, besarnya ini, arahnya keluar, kemudian mengenai sebagian kawat yang bentuknya setengah lingkaran. Kalau misalnya kita tahu di sini untuk baterainya ini adalah 2 volt, kemudian katakanlah kawat ini memiliki hambatan R, ya katakan R loop 2 ohm. Pertanyaannya, berapa besar dan kemana arah dari IMF atau GGL induksi, kadang disebut GGL induksi juga, kadang ditulis seperti ini, ada induksinya, menandakan ini beda potensial akibat induksi. Ini mungkin lengkapnya saya tulis pakai induksi ya. Arusnya arus induksi, GGL-nya GGL induksi, medan magnetnya juga medan magnet induksi. Karena ini diakibatkan oleh induksi perubahan medan magnet. Nah, sekarang tanya tadi, berapa besar dan kemana arah GGL induksi pada loop ini? Misalnya pada saat T 10 detik. 10 detik. Ini yang A.
Yang B sekarang arus pada rangkaian sekarang seperti apa? Besarnya berapa? Jadi paham nggak soalnya? Jadi ada kawat yang bentuknya seperti ini itu seperti ini. Kemudian sebagian kawat tersebut dikenai oleh medan magnet yang besarnya ini, arahnya keluar. Yang kena medan magnet ini adalah yang setengah lingkaran yang di atas. Nah, pertanyaannya berapa GGL induksi akibat medan magnetnya dan kemana arah dari medan magnetnya atau arah dari arusnya. Oke, atau bentar, yang ini saya kerjakan aja ya. Mungkin waktu kita nggak banyak. Induksi ini adalah sama dengan tadi kalau saya ingin tahu besarnya saja, minusnya tidak saya pakai. N d flux per dt. N-nya di sini cuma satu. Kawat ini hanya ada satu lapis saja, satu lilitan saja. Maka N itu nilainya 1. Ini fluxnya itu flux medan magnet. Flux medan magnet itu apa? N-nya 1, tidak saya tulis lagi. Ya, ini adalah D tadi. Integral B dA. Flux itu kan ini ya, integral B dA. Sekarang kita lihat B-nya itu keluar, arahnya keluar, dan A-nya juga arahnya keluar. Karena permukaannya itu, kalau saya gambar ini, dA, ya, dA itu kan ke sini. Dan di sini kita lihat B-nya searah dengan dA. Maka yang ini saya bisa langsung tulis sebagai B kali A. Tapi ini tidak selalu B kali A ya, tolong nanti dilihat. Ada sudut nggak yang dibentuk dari B dan A-nya? Kemudian B-nya tergantung posisi atau tidak. Kalau tergantung posisi, maka ya dia, ini jadi B kali A itu kan karena integral B dA ya. B-nya ini tidak tergantung pada dA. Kalau dA ini misalnya X, Y, luas, B ini tidak tergantung posisi X atau posisi Y. Makanya dia bisa keluar di integral. Dan integral dA ini kan jadi A, B kali A. Tapi kalau B ini tergantung posisi, kita tidak bisa keluarkan dari integral. Dia tetap ada di dalam. Dan perlu kita integralkan bersama dengan dA. Itu juga tolong dicatat. Oke ya, di sini kita lihat A-nya itu tetap tidak berubah. A itu adalah luas wilayah. A itu yang ini nih. Luas wilayah yang dikenai oleh medan magnet. Tentu ini bagian dalam dari kawat. Oke ya. Berarti A-nya bisa kita keluarkan. Jadi tinggal A, yang tergantung T itu ya tinggal B dt. Oke ya. Nah ini sih ya tinggal kita kerjakan. A-nya itu adalah V R kuadrat dibagi 2, karena hanya setengah lingkaran. R-nya belum dikasih tahu ya. Ya, seperti itulah. R-nya kalau ada soal ya nanti dikasih tahu. Kemudian tinggal yang ini, dB dibagi dt. Ya, berarti turunan dari B-nya terhadap waktu. Berarti D per dt untuk 4
T kuadrat tambah 2T tambah 3. Ini V R kuadrat per 2, ini A-nya. Turunan ini adalah 8T ditambah 2. Oke ya, ini I induksinya. Ditanya tadi untuk T sama dengan 10 detik. Maka tinggal kita masukkan VR kuadrat per 2, luasnya, kali ya 8 kali 10, T-nya 10 tambah 2. Itu jawabannya. Oke ya. Itu induksinya. Misalnya, nih kalau dihitung misalnya ya, tergantung R-nya tadi kita belum tentukan R. Misalnya hasilnya 5 volt. Sekarang kemana arahnya? Nanti R ini ya pokoknya nilai yang kemudian nanti menghasilkan 5 volt aja. Sekarang kemana arahnya? Kita lihat B-nya ini kemana arah arusnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? R-nya. Bentar, saya coba hitung dulu ya. Kalau R ini, kalau R 0,2 meter, ini jadi 5,2. Nah gitu aja. Ada yang tahu kemana arahnya? Vivina Feroza, ada? Ada, Pak. Tahu nggak arah I-nya kemana? Ke kanan bukan, Pak? Ke kanan itu dari mana? Dari positif ke negatif, Pak. Ke sini. Kanannya, Pak. Ini? Apa? Oke. Oke. Makasih. Ini I. Jadi kita akan punya 2 I. Satu adalah arus yang diakibatkan oleh baterai ini. Satu adalah arus induksi yang diakibatkan oleh adanya perubahan medan magnet. Untuk arus yang diakibatkan oleh baterai, ya tentu arahnya ke sini, ya dari positif. Ini I biasa ya. I baterai. Nah, kalau arus yang diakibatkan oleh adanya perubahan medan magnet, arahnya kemana? Apakah sama arahnya dengan ini atau berlawanan? Kan pilihannya cuma 2 itu ya. Ini berlawanan arah jarum jam. Nah, apakah arus itu searah jarum jam atau tidak? Nah, kita bisa lihat, kita terapkan ini, hukum Lenz-nya. Menurut hukum Lenz, ini kan kawat ya. Menurut si kawat ini, medan magnet yang menimbulkan adanya arus itu membesar atau mengecil? Itu dulu yang perlu dijawab. Nah, kalau dilihat di sini, medan magnet yang titik-titik ini, menurut si kawatnya membesar atau mengecil? Kalau kita lihat medan magnetnya dengan persamaan ini, maka kita bisa masukkan terhadap waktu, misalnya T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Persamaan ini akan memberikan nilai B yang selalu membesar terhadap waktu. Karena ini tandanya positif semua di sini. Kalau kita masukkan T-nya 0, maka B-nya sama dengan 3. Kalau T-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan B-nya sama dengan 9. Jadi B-nya itu selalu membesar terhadap waktu.
Nah, maka B yang diterima oleh kawat ini selalu membesar. Nah, itu poin pertama, membesar. Oke ya. Kalau membesar gimana? Ya, kita lihat hukumnya. Kalau B-nya membesar, maka arah arus listrik itu akan sedemikian rupa sehingga menyebabkan B induksi yang berlawanan arah dengan B yang menyebabkan arus induksi. Jadi di sini kalau B-nya keluar, B yang menyebabkan arusnya keluar, maka B induksi ini arahnya akan masuk ke dalam bidang gambar karena dia berlawanan. Berarti kalau B induksinya masuk, ini B induksi ya, ada di sekeliling kawat, B induksinya masuk, maka kita bisa gunakan aturan tangan kanannya. Jempol ini menunjukkan arah B-nya, masuk ke dalam, maka arah arusnya itu akan searah dengan arah jarum jam. Ini I induksi. Akan seperti ini. I induksi. Bisa dipahami nggak? Vivina paham nggak? Paham, Pak? Oke, yang lain paham? Jadi di sini ada dua arus. Satu arus yang diakibatkan oleh baterainya, yang dia berlawanan arah dengan jarum jam, yang ini. Satu adalah arus yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet, yang kita kenal dengan I induksi, arus induksi, yang arahnya searah dengan arah jarum jam. Jadi berlawanan. Nah itu soal yang kedua. Arus pada rangkaian seperti apa? Kalau dia berlawanan, bentar ini I induksinya jadi searah arah jarum jam. Nah yang B-nya berapa apa tadi? Bagaimana arus pada rangkaian? Arus itu kan ya tentu dia akan berlawanan ya. Yang satu ya kita bisa hitung besarnya, kemudian yang satu lagi juga kita harus hitung. Atau kita bisa juga melihatnya seperti ini. I itu adalah sama dengan ini total dibagi dengan R. Yang GGL total itu kita punya dua, GGL induksi dan kurangi GGL baterai dibagi R. GGL induksi itu tadi 5,2 kurangi GGL baterainya 2 dibagi R-nya 2. Berarti 3,2 dibagi 2. 1,6 ampere. Arahnya kemana? Ya, mana yang lebih besar? Arus oleh baterai, ini kan arus oleh baterai ya, atau arus oleh induksi, hasil induksi. Kita lihat di sini yang lebih besar itu yang ini, makanya dia tandanya positif. Ini yang ini tuh tidak harus GGL induksi kurang ini ya, bisa kebalikannya. Yang penting selisihnya berapa. Nah, nanti dilihat kalau dia tandanya positif, berarti kan yang depan ini lebih besar. Berarti arahnya akan mengikuti arah dari arus induksinya. Ini searah jarum jam. Bisa dipahami nggak? Jadi pada rangkaiannya kita punya dua arus yang berlawanan. Bagaimana arus gabungannya? Ya, cari aja mana yang lebih besar. Yang lebih besar yang menang.
Oke ya? Yang ini bisa dipahami contoh yang ini? Ada yang mau didiskusikan dulu? Oke? Oke, kalau oke saya lanjutkan. Jadi sampai sini kita melihat adanya arus induksi yang diakibatkan oleh adanya perubahan flux medan magnet. Ini dirangkum oleh hukum induksi Faraday seperti ini, dan arahnya ditentukan oleh hukum Lenz seperti ini. Ini jadi ada 2 poin yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang selanjutnya adalah induksi atau gini deh, saya gambar dulu ya. Misalnya saya punya sebuah wilayah, saya punya sebuah wilayah, ini kotak ini. Di dalam kotak ini ada medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Jadi, ada medan magnet yang masuk seperti ini. Kemudian di sini ada kawat, misalnya kawatnya bentuknya kotak seperti ini. Yang ini kawat ya. Katakanlah ini panjangnya adalah L, kemudian, apa ya, ini ada B di sini, medan magnet B. Kemudian, katakanlah kawat ini saya tarik ke sana. Kalau kawatnya ditarik, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Misalnya ini X. Kalau kawatnya saya tarik, ini X, ini kita katakan X. Kalau kawatnya ditarik, maka akan ada arus induksi pada kawat ini. Kenapa ada arus induksi? Ada yang tahu? Kita lihat bahwa flux yang diterima kawat kan ini ya, sama dengan integral B dA. Seperti ini. Pertama, B dan dA-nya satu arah. B-nya itu masuk ke dalam, dA-nya ya dia juga ya bisa masuk bisa keluar ya. Tapi berarti kan sudutnya kalau enggak 0, 180. Itu menghasilkan nilai cos sama dengan 1. Sudutnya 0, jadi dia cosnya 1. Nah, sehingga ini sama dengan ya B kali A. A-nya apa? A-nya itu adalah sama dengan L, ini L ya. A ini bukan A kawat ya, tolong diingat. Ini kan flux. Flux itu kan adalah sama dengan luas di mana medan magnetnya ini melewati wilayah tersebut. Maka A yang ini adalah luas yang dipengaruhi oleh medan magnet. Tadi saya gambar di sini X, ini L, maka luasnya itu adalah yang ini. Ini yang dimaksud A itu yang ini.
luas yang dipengaruhi oleh medan magnetnya. Ini adalah A. Oke ya. Nah, maka ya ini adalah B kali L kali L kali X. Kalau saya tarik, yang berubah itu, misalnya saya tarik dengan kecepatan V. Yang berubah itu adalah luasnya. Ya enggak? Jadi luasnya ini, nilai X ini sepanjang waktu akan mengecil kalau saya tarik ke kanan. Sehingga luasnya berubah. B-nya di sini tetap, tapi A-nya berubah. B-nya tetap, A-nya berubah. Maka akan muncul flux, akan muncul perubahan flux. Jadi seperti tadi dibahas, perubahan flux ini muncul dipengaruhi oleh dua, satu B, satu A. Kalau B-nya tetap, tapi A-nya berubah, maka ada perubahan flux medan magnet. Demikian juga sebaliknya, kalau B-nya berubah, A-nya tetap, maka akan ada perubahan. Dua-duanya berubah juga akan berubah. Oke ya, maka tadi besarnya induksi adalah sama dengan ya ini. N-nya cuma negatifnya saya hilangkan karena saya ingin tahu besarnya saja. N-nya cuma 1, maka tidak saya tulis. Nah, ini jadi D flux per dt. Maka fluxnya itu tadi ini. Maka ini jadi D untuk B L kali X dibagi dt. B-nya tetap konstan, L-nya juga konstan, X-nya yang berubah. Maka B-nya bisa saya keluarkan, L-nya keluarkan, dx per dt. Yang ini adalah kecepatan. B kali L kali kecepatan. Jadi kalau saya punya sistem seperti ini, kemudian kawatnya ditarik ke kanan dengan kecepatan sebesar V, maka E induksi itu akan sama dengan B kali L kali kecepatannya. Karena kecepatan itu adalah perubahan posisi persatuan waktu. Dalam hal ini perubahan X. Oke ya? Ini E induksinya. Kemudian bagaimana dengan arus listrik yang mengalir E induksi? Ya, seperti biasa. I induksi itu sama dengan ya E induksi dibagi dengan R. Yang dalam kasus ini E induksinya adalah GGL induksinya BLF dibagi R. Oke ya? Sampai sini oke? Jadi pada kawat ini muncul arus listrik. Kemana arahnya? Ada yang tahu? Gunakan hukum Lenz-nya. Ada yang tahu? Fadlian, Catur, Wibowo? Ada? Masih ada. Iya Pak, ada. Tahu nggak kemana arahnya? Arah I induksinya. Ke kanannya Pak. Gimana? Ini saya agak putus-putus soalnya Pak. Apa? Nggak begitu jelas tadi. Gimana? Iya Pak, apa? Kemana arah arus induksinya pada kawat? Ke kanan bukan Pak? Kanan itu saya gambar nih, Pak. Ke kanan di sini atau ke kanan di sini? Yang satu, yang dua? Yang satu.
Ya, berarti searah dengan jarum jam. Oke. Ya betul, arahnya ke sini. Kenapa ke sini? Ya kita gunakan hukum, makasih Fadlian. Kita gunakan hukum lensnya. Iya Pak. Semuanya. Kalau menggunakan hukum lens, yang pertama perlu kita ketahui itu adalah medan magnet yang menyebabkan arus listrik itu membesar atau mengecil. Itu dulu yang perlu kita tahu. Kalau dilihat sistem ini, medan magnetnya sih tetap. Cuma kalau kita lihat, A-nya ini akan mengecil. Karena kita geser dia ke kanan. Sehingga medan magnet yang diterima oleh kawat ini akan mengecil. Karena A-nya yang mengecil sebetulnya. Fluxnya akan mengecil. Karena A-nya mengecil. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa total medan magnet yang diterima oleh kawat ini akan mengecil sepanjang waktu. Kenapa mengecil ya? Karena kita geser area di mana medan magnetnya itu diterima oleh kawat. Jadi B-nya mengecil. B mengecil. Kalau B mengecil tadi menurut hukum Lenz, maka B induksi itu arah medan magnet induksi itu akan searah dengan arah B-nya yang menyebabkan arus induksi. Berarti arah B induksi juga akan masuk ke dalam B induksinya. Kalau B-nya ke dalam, ya kita gunakan aturan tangan kanan. Jempol itu menunjukkan arah B, masuk ke dalam, kemudian 4 jari lainnya akan menunjukkan arah arusnya. Berarti arusnya akan searah dengan arah putaran jarum jam. Ini searah jarum jam. Oke ya. Jadi kita akan mendapatkan arah arus yang seperti ini. Itu poin berikutnya. Ini arahnya dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Tentu kalau saya gesernya berlawanan arah ke kiri sekarang, maka B-nya akan membesar. Maka arah arusnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, sekarang kita lihat di sini, di bagian sini ada arus. Di sini ada arus, di sini ada arus. Kalau Anda ingat pelajaran sebelumnya, kalau ada kawat dialiri oleh arus listrik, kemudian kawat tersebut dikenai oleh medan magnet, maka akan muncul gaya. Masih ingat nggak? Kalau ada kawat dialiri arus listrik, dan dia berada pada pengaruh medan magnet, maka akan muncul gaya. Gaya yang sama dengan, nanti kalau lupa dilihat lagi ya, L cross B. Maka di sini akan muncul gaya. Gaya itu hanya muncul di potongan kawat yang ini, karena dia yang dipengaruhi oleh medan magnet yang ini, dan yang ini. Ada 3. Kalau misalnya kita sebut, mana? Ini yang 1, ini yang potongan 2, potongan 3, maka nanti di sini gaya magnet ya. F ini tadi I, L cross B. Nah, F total ini tadi adalah F1 tambah F2 tambah F3. Karena ada 3 potong kawat yang dipengaruhi. Kalau kita lihat, pada potongan kawat pertama yang di bawah sini, gayanya arahnya kemana? Ada yang tahu? Gunakan aturan tangan kanannya. Nggak ada yang tahu? Arah gayanya itu akan ke bawah.
Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, aturan yang pertama, telunjuk itu menandakan arah arusnya, jari tengah atau telapak tangan menandakan arah B-nya, berarti ke bawah, maka jempol kita menandakan arah gayanya. Maka gayanya itu akan ke sini. Ini F1. Kalau Anda lihat F2, gayanya akan ke sini. Akan ke kiri. Ya, gunakan aturan tangan kanan kembali. F3, gayanya akan ke sini. Ke atas. Nah, di sini, F1 dan F3 ini, gayanya besarnya sama. Tapi arahnya berlawanan. Kenapa besarnya sama ya? Arus yang mengalir sama, panjangnya juga sama. Panjang potongan kawat 1 dan 3 sama. B-nya juga sama. Sehingga nilai besar dari F1 dan F3 itu akan sama. Sedangkan arahnya berlawanan. Maka dia bisa saling menghilangkan. Maka F1 dan F3 ini tidak nol ya, tapi ini saling menghilangkan. Karena gaya itu vektor. Maka sisa F2 yang arahnya tadi ke kiri. Maka F ini sekarang sama dengan F2 saja. Yang sama dengan ya I kali L kali B ya sin theta. Sinnya sin 90 karena L-nya itu tegak lurus dengan B. B-nya ke bawah, ini B-nya masuk, L-nya kan ke sana. Maka dia tegak lurus. Sin ini jadi 1, maka ini jadi ya tersisa I kali L kali B. L ini ya ini panjang ini L. Oke ya. Nah, kalau kita lihat tentu ini jadi besarnya saja ya. Besar dari gaya. Arahnya ke kiri. Kalau kita lihat F ini, I ini kita tahu, I ini jadi I induksi kan. Karena arus yang mengalir di situ bukan diakibatkan oleh baterai, tapi diakibatkan oleh adanya perubahan medan magnet. Maka I yang ini jadi sama dengan I induksi. Terus saya tulis saja ini adalah I induksi. Yang I induksi itu, ya ini. Tadi kita dapatkan besarnya. Maka saya bisa ganti I induksi yang itu menjadi B, L, V dibagi R. Ini I induksi kali L kali B. Atau ini bisa sama dengan ya B, ini B kuadrat, L kuadrat, V dibagi R. Maka gayanya besarnya akan sama dengan ini. Medan magnet dikuadratkan, L dikuadratkan, kali kecepatan dibagi dengan hambatan. Oke ya. Kalau tahu gaya, jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau saya tarik kawat ini ke kanan, akibat adanya medan magnet, akan ada gaya ke kiri. Jadi, akan ada gaya yang melawan atau membuat saya harus menarik lebih kuat, melawan dari apa yang gaya yang saya berikan pada kawat. Kalau bicara gaya, ya ada juga daya, usaha persatuan waktu. Dayanya berapa? Daya itu P ya. P itu sama dengan F dikali V. Tahu ya ini dari mana? Kalau lupa. W itu kan F kali S ya. Ya sebenarnya integral F dr. Tapi di sini saya akan tulis saja langsung.
F kali S. Sedangkan daya itu W per T. Maka ini F dibagi S per T. Yang T. Yang ini kan kecepatan ya. Ini daya. Maka daya itu ya F kali kecepatan. Maka karena gayanya ini yang di kotak ini, maka ini ya B kuadrat, L kuadrat, P kuadrat, ada tambahan V di sini, dibagi R. Ini dayanya. Jadi tadi ingin saya kasih judul induksi dan ya transfer energi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke ya? Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.